Di hadapan ribuan siswa yang berbaris rapi, seorang kepala sekolah yang arogan dan penuh kuasa melihat pria itu. Pakaiannya lusuh, penuh noda, dan tangannya kasar, kontras dengan gemerlap seragam dan aura keangkuhan yang terpancar dari Bu Ratmi. Ia datang hanya dengan satu harapan, dan Bu Ratmi menghancurkannya di depan mata putrinya sendiri. "Apa kamu tidak malu memiliki ayah seperti dia?" bentaknya, suaranya menggelegar di seluruh lapangan. Kata-kata itu menusuk jauh ke hati Laras, menciptakan luka yang dalam. Namun, bisakah seorang kepala sekolah sombong menduga bahwa di balik seragam kuli yang lusuh itu, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kemiskinan? Sebuah rahasia yang akan membawa kehancuran baginya, dan mengembalikan kehormatan bagi sang ayah dan putrinya. Di sebuah pagi yang seharusnya biasa saja, langit Nusantara mendung bukan karena awan, melainkan karena takdir. Laras, siswi SMA cemerlang yang pendiam, merasakan denyutan tak nyaman saat upacara bendera. Hari itu, ayahnya, Pak Giman, seorang kuli bangunan yang berlumur debu dan keringat, akan datang ke sekolah. Bukan untuk menghadiri penghargaan, melainkan untuk memohon keringanan biaya pendidikan. Sebuah tindakan yang mungkin tampak mulia, namun di mata kepala sekolah yang berkuasa, Bu Ratmi, itu adalah sebuah aib yang tak termaafkan. Laras tahu ayahnya datang dengan membawa harapan, namun ia tak sadar, Pak Giman juga membawa bisikan masa lalu yang jauh lebih kelam dari sekadar kemiskinan. Jauh sebelum Pak Giman menjadi kuli bangunan, ia adalah seorang auditor senior di sebuah lembaga pengawasan keuangan negara. Sebuah rahasia yang ia kubur dalam-dalam, sebuah jabatan yang ditinggalkannya bukan semata karena ingin hidup tenang. Ada luka lama, sebuah skandal korupsi besar yang ia coba bongkar, namun justru membuatnya terpojok dan nyaris terjerat. Ia memilih mundur, hidup dalam bayang-bayang kegagalan dan kekalahan, mencari penebusan dalam kesederhanaan. Ia percaya, dengan mengabdikan diri pada kehidupan jujur sebagai kuli bangunan, ia bisa membersihkan dosa masa lalunya, dosa karena pernah menyerah pada sistem yang busuk. Keinginannya untuk melindungi Laras adalah segalanya. Pendidikan putrinya adalah satu-satunya tujuan yang tersisa untuk membuktikan bahwa ia belum sepenuhnya gagal. Namun, ada keraguan yang sering menghantui Laras. Mengapa ayahnya, dengan kecerdasan yang Laras tahu ia miliki, memilih pekerjaan sekeras ini? Ada sedikit kekecewaan tersembunyi, sebuah pemikiran bahwa mungkin ayahnya kurang berani mengambil risiko, kurang ambisius. Sebuah dilema moral yang ia pendam, antara rasa sayang dan kebanggaan, dan pertanyaan tentang pilihan hidup ayahnya. Upacara berlangsung, Bu Ratmi berdiri di podium, memancarkan aura arogansi yang tak tergoyahkan. Ia membanggakan segudang prestasi sekolah, seolah ia adalah satu-satunya arsitek dari semua kesuksesan itu. Matanya menyapu lapangan, dan berhenti pada sosok yang berjalan ragu-ragu di pinggir, Pak Giman. Penampilan lusuhnya, yang kontras dengan kemegahan seragam sekolah, langsung menarik perhatian. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara para siswa. Laras merasakan dadanya sesak, jantungnya berdebar kencang saat tatapannya bertemu dengan ayahnya. Bu Ratmi, dengan suara dingin yang membelah keheningan, memanggil Pak Giman. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu upacara ini?" tanyanya, nada meremahkannya menusuk telinga. Pak Giman mendekat, gemetar, menyerahkan surat permohonan keringanan biaya. Bu Ratmi menyambar surat itu, membukanya tanpa ragu di hadapan semua orang. "Oh, jadi ini surat permohonan dari orang tua yang tidak mampu," ejeknya. Ia menunjuk Pak Giman, "Lihatlah ayahmu, Laras. Seorang kuli bangunan dengan pakaian kotor seperti ini berani-beraninya datang ke sekolah elit ini dan meminta keringanan biaya? Apa kamu tidak malu memiliki ayah seperti dia?" Kata-kata itu menampar Laras seperti petir. Seluruh darahnya terasa surut, kakinya lemas. Air mata menggenang, namun ia menahannya sekuat tenaga, menundukkan kepala, berharap bisa menghilang. Tawa dan bisikan para siswa di sekitarnya mengiris hatinya. Pak Giman, di sisi lain, berdiri tegak, hatinya hancur, namun ia memandang Laras dengan tatapan penuh maaf, seolah berkata, "Maafkan ayah, nak." Bu Ratmi belum puas. "Sekolah ini bukan tempat untuk orang-orang miskin sepertimu. Lebih baik kamu pergi saja dan bawa anakmu keluar dari sekolah ini," serunya, melemparkan surat itu ke tanah.
Pak Giman hanya bisa menunduk, mengambil surat yang kini kotor dan lecek, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, di balik matanya yang sayu, tersembunyi sebuah janji. Bukan janji amarah, melainkan janji keadilan yang akan ditepati dengan cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Hari itu, bagi Laras dan Pak Giman, adalah awal dari sebuah drama yang tak terduga. Perjalanan pulang Pak Giman terasa berat, setiap langkahnya membawa beban ribuan kilogram. Kata-kata hinaan Bu Ratmi terus terngiang, menusuk hatinya. Namun, yang paling menyakitkan adalah rasa malu yang pasti dirasakan Laras. Sesampainya di rumah, ia duduk termenung di beranda, menatap surat permohonan yang kini kotor dan lecek. Harapan dan perjuangannya diremukan oleh kesombongan seorang kepala sekolah. Ia merasa gagal, tidak mampu melindungi putrinya. Air mata mengalir deras. Namun, di tengah kesedihan itu, sebuah tekad baru muncul, bukan dendam fisik, melainkan janji untuk membuktikan bahwa martabat tak bisa dibeli. Ia ingin menunjukkan bahwa di balik seragam kuli bangunan yang kotor, ada hati yang lebih mulia. Pada malam itu, Pak Giman tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi ingatan tentang teknik audit yang pernah ia kuasai. Ia menyadari, perlakuan Bu Ratmi bukan sekadar tidak etis, melainkan cerminan karakter yang korup dan arogan. Ia yakin, seorang kepala sekolah seperti itu pasti menyembunyikan rahasia kotor. Dengan hati-hati, ia mulai merancang sebuah rencana, sebuah strategi yang ia simpan rapat-rapat. Ini bukan hanya tentang Laras, ini tentang penebusan dirinya sendiri, tentang melawan sistem yang pernah mengalahkannya. Ia menyisihkan sisa uangnya untuk membeli laptop bekas dan modem internet, alat-alat yang sudah lama tak ia sentuh. Di balik penampilannya sebagai kuli bangunan, otaknya bekerja dengan sangat cepat, menyusun strategi investigasi yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang tidak mencurigakan. Ia mendatangi pedagang di sekitar sekolah, berpura-pura ingin tahu tentang lingkungan sekolah. Dari percakapan santai itu, ia berhasil mendapatkan banyak cerita dan desas-desus tentang pungutan liar yang sering dilakukan Bu Ratmi, baik kepada siswa maupun pedagang. Ia juga mendengar keluhan dari beberapa orang tua siswa lain yang merasa terbebani dengan biaya sekolah yang tidak jelas. Bu Ratmi, ternyata, tidak hanya mengincar mereka yang tak mampu, namun juga orang tua lain yang terlalu takut untuk bersuara. Di internet, dengan kemampuannya sebagai mantan auditor, Pak Giman dengan mudah menemukan jejak digital Bu Ratmi, laporan keuangan sekolah yang tidak transparan, hingga artikel berita lokal yang mengindikasikan adanya beberapa kasus kontroversial di masa lalu yang melibatkan Bu Ratmi, meski tidak pernah terbukti. Ia juga mencoba mencari tahu tentang latar belakang Bu Ratmi, siapa saja, backing, di baliknya, dan bagaimana ia bisa dengan mudah menjabat sebagai kepala sekolah. Pak Giman tidak bekerja sendiri. Diam-diam, ia menghubungi beberapa mantan rekannya di Lembaga Pengawasan Keuangan Negara. Dengan menggunakan kode-kode dan istilah-istilah audit yang hanya mereka pahami, ia meminta bantuan mereka untuk memverifikasi beberapa data keuangan yang ia temukan secara online. Ia menjelaskan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan pribadi dan meminta identitasnya dirahasiakan. Para mantan rekannya, yang sangat menghormati Pak Giman meskipun ia telah menghilang, tanpa ragu membantu. Mereka mengirimkan data-data penting, termasuk laporan audit internal sekolah yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Informasi yang ia dapatkan semakin banyak, dan satu persatu potongan teka-teki itu mulai menyatu. Bu Ratmi tidak hanya melakukan pungutan liar, tetapi juga memanipulasi laporan keuangan, dana BOS, dan korupsi dalam proyek pembangunan sekolah. Semua kejahatan ini dilakukan dengan sangat rapi dan terstruktur, seolah ia adalah seorang ahli dalam kejahatan keuangan. Sebuah konspirasi terselubung yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus penghinaan sederhana. Di rumah, Laras masih merasakan kesedihan mendalam atas penghinaan yang menimpa ayahnya. Namun, ia melihat Pak Giman terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Laras mengira ayahnya sedang berusaha mencari jalan keluar dari masalah keuangan mereka. Ia tidak tahu bahwa Pak Giman sedang mengumpulkan bom waktu yang akan meledak di wajah Bu Ratmi, sebuah bom yang akan menghancurkan karir dan reputasinya. Ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan sang ayah, bersembunyi kecerdasan dan integritas yang tak pernah luntur. Selama 3 hari berikutnya,
Pak Giman bekerja tanpa lelah. Ia mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Ia menyusunnya dalam sebuah laporan yang sangat rapi dan profesional, lengkap dengan data-data, angka-angka, dan bukti-bukti pendukung yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia tidak hanya mengandalkan kata-kata atau emosi, ia mengandalkan fakta dan data. Ia siap untuk membongkar kebusukan Bu Ratmi. Pada hari ketiga setelah insiden itu, Pak Giman telah berhasil mengumpulkan tumpukan bukti yang menggunung. Setiap lembar kertas dan file digital adalah representasi dari ketelitian dan keahliannya sebagai auditor. Bukti-bukti tersebut bukan sekedar dugaan atau gosip, melainkan data-data konkret yang menunjukkan pola korupsi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Bu Ratmi. Salah satu bukti paling mencengangkan yang ia temukan adalah adanya dana siluman dalam laporan keuangan sekolah. Dana tersebut, yang seharusnya digunakan untuk pengembangan fasilitas siswa, ternyata dialihkan ke rekening pribadi Bu Ratmi dan beberapa kroninya. Pak Giman berhasil melacak aliran dana tersebut dengan teliti, dari sumbernya hingga tujuan akhirnya. Ia juga menemukan adanya markup harga yang sangat tidak masuk akal dalam setiap proyek pembangunan di sekolah, seperti renovasi perpustakaan dan pembangunan kantin. Ini menunjukkan bagaimana Bu Ratmi tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain dalam jaringan korupsinya. Selain itu, ia juga menemukan bukti-bukti pungutan liar yang dilakukan oleh Bu Ratmi. Ia berhasil mendapatkan salinan kwitansi pembayaran yang tidak sah, yang ditandatangani oleh Bu Ratmi dan dibagikan kepada para orang tua siswa. Dalam kwitansi-kwitansi itu tidak ada stempel resmi sekolah dan tidak ada rincian yang jelas tentang peruntukan dana yang dibayarkan. Hal ini semakin memperjelas modus operandi Bu Ratmi yang penuh tipu daya. Pak Giman juga berhasil mendapatkan kesaksian dari beberapa orang tua yang merasa tertekan untuk membayar pungutan-pungutan tersebut, meskipun mereka sebenarnya tidak mampu. Sebuah ironi yang menyakitkan, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi hak, justru menjadi ladang korupsi. Pak Giman juga berhasil menemukan bukti-bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bu Ratmi. Ia menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Bu Ratmi seringkali mengintervensi proses penerimaan siswa baru, memasukkan siswa-siswa titipan yang tidak memenuhi syarat asalkan orang tua mereka membayar sejumlah uang kepadanya. Ia juga menemukan bahwa Bu Ratmi seringkali memecat guru-guru yang tidak sejalan dengannya dan menggantinya dengan guru-guru yang mau bekerja sama dengannya dalam menjalankan praktik-praktik korup. Ini adalah potret nyata bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menghancurkan integritas institusi pendidikan. Setelah semua bukti terkumpul, Pak Giman menyusunnya dalam sebuah laporan setebal puluhan halaman. Laporan itu bukan sekedar laporan biasa, melainkan sebuah dakwaan yang sangat kuat, sebuah surat cinta yang ia persembahkan untuk Bu Ratmi. Ia memastikan setiap kata, setiap angka, dan setiap data dalam laporan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia ingin memastikan bahwa ketika laporan ini sampai di tangan yang berwenang, Bu Ratmi tidak akan memiliki celah sedikit pun untuk melarikan diri. Laporan ini juga menjadi bukti dari sebuah keajaiban. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 hari, seorang mantan auditor yang kini menjadi kuli bangunan berhasil membongkar kejahatan yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapi. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan integritas tidak bisa dihancurkan oleh keterbatasan materi, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, meskipun ia harus bersembunyi di balik seragam lusuh. Setelah laporan itu selesai, Pak Giman segera menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten. Ia tidak mau menunda-nunda lagi. Ia ingin segera menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan kehormatan putrinya. Ia mengatur pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan berjanji akan memberikan bukti-bukti yang sangat kuat. Ia tidak meminta imbalan apapun, ia hanya meminta keadilan untuk putrinya dan untuk seluruh siswa di sekolah itu. 3 hari setelah Pak Giman menyerahkan laporannya, saat upacara bendera mingguan di aula sekolah, sebuah kejutan besar terjadi. Tiba-tiba, dari pintu aula, masuklah rombongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas. Para siswa dan guru terkejut, saling berbisik, bertanya-tanya ada apa gerangan. Bu Ratmi, yang sedang memberikan sambutan, langsung menghentikan pidatonya. Raut wajahnya berubah menjadi tegang, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kepala Dinas Pendidikan, dengan suara lantang,
meminta Bu Ratmi untuk turun dari podium. Ia kemudian meminta seorang pria untuk naik ke panggung. Pria itu adalah Pak Giman. Penampilannya kali ini berbeda. Ia mengenakan kemeja rapi yang bersih, meskipun wajahnya masih terlihat lelah. Para siswa dan guru terkejut melihat kehadiran Pak Giman. Mereka bertanya-tanya apa hubungannya pria ini dengan dinas pendidikan. Laras, yang melihat ayahnya di atas panggung, merasakan campuran antara kebingungan dan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan mikrofon di tangan, Pak Giman memperkenalkan dirinya. Saya adalah mantan auditor senior di Lembaga Pengawasan Keuangan Negara, katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Seluruh aula terdiam, napas tertahan. Bu Ratmi, yang berdiri di samping panggung, terlihat pucat. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia hina di depan umum beberapa hari yang lalu, kini berdiri di atas panggung yang sama, dengan aura yang jauh lebih berwibawa dan menakutkan baginya. Pak Giman kemudian mulai membacakan laporan yang ia buat. Ia membacakan setiap poin dengan lantang dan jelas, menjelaskan setiap detail korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh Bu Ratmi. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki, satu persatu, tak terbantahkan. Ia meminta para guru dan siswa yang merasa dirugikan untuk maju dan memberikan kesaksian. Satu persatu, beberapa guru dan orang tua siswa yang selama ini hidup dalam ketakutan dan penindasan, kini berani maju. Mereka membenarkan setiap perkataan Pak Giman, menambahkan detail-detail pahit tentang bagaimana mereka selama ini terpaksa tunduk pada keserakahan Bu Ratmi. Suasana di aula berubah. Ketegangan yang mencekam kini bercampur dengan gelombang keberanian yang mulai menyebar. Bu Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, melihat kehormatan dan kekuasaannya runtuh di hadapan matanya sendiri. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Ia tahu permainannya telah berakhir. Ia mencoba membantah, namun setiap bantahannya berhasil dipatahkan oleh Pak Giman dengan data-data yang sangat akurat. Tidak ada celah sedikit pun bagi Bu Ratmi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun ia membangun kerajaan, korupsinya dengan cermat, namun dalam waktu singkat, semuanya hancur di tangan seorang kuli bangunan yang tak dianggap. Setelah Pak Giman selesai membacakan laporannya, Kepala Dinas Pendidikan langsung mengambil alih mikrofon. Ia mengumumkan bahwa Bu Ratmi, terhitung sejak saat itu, dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan akan segera diproses secara hukum. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pak Giman yang dengan berani telah membongkar kebusukan di sekolah itu, dan ia berjanji akan mengembalikan semua dana yang telah dikorupsi kepada para siswa dan orang tua mereka. Pengumuman pemecatan Bu Ratmi seketika menciptakan gelombang kejut di seluruh sekolah. Para siswa dan guru yang tadinya terkejut kini bersorak gembira. Mereka merasa seperti sebuah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan penindasan yang dilakukan oleh Bu Ratmi. Kini, dengan pemecatan Bu Ratmi, mereka merasa bebas dan merdeka. Suasana di sekolah yang tadinya tegang dan penuh intrik, kini berubah menjadi penuh harapan dan kebersamaan. Setelah Bu Ratmi pergi, digantikan oleh seorang kepala sekolah sementara yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, sekolah itu mulai berbenah diri. Para guru yang sebelumnya merasa tertekan kini bisa mengajar dengan tenang dan bersemangat. Mereka tidak lagi takut untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru, karena mereka tahu bahwa kini mereka memiliki kepala sekolah yang peduli dan tidak korup. Ini adalah awal dari era baru, sebuah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan integritas. Bagi para siswa, terutama Laras, perubahan ini sangat terasa. Para siswa yang sebelumnya mengejek Laras dan ayahnya kini datang menghampirinya, meminta maaf atas perlakuan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka salah dan mereka sangat menyesal telah ikut-ikutan menertawakan ayahnya. Laras, yang hatinya sangat mulia, dengan tulus memaafkan mereka. Ia tahu bahwa mereka adalah korban dari lingkungan yang tidak sehat, dan ia tidak ingin menyimpan dendam di hatinya. Ini adalah momen rekonsiliasi, sebuah bukti bahwa kebaikan dan pengertian bisa menyembuhkan luka. Pak Giman, yang tadinya dikenal sebagai kuli bangunan yang hina, kini dihormati dan dipandang sebagai pahlawan. Para guru dan orang tua siswa datang menghampirinya, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Mereka mengatakan bahwa tanpa keberanian Pak Giman,
kebusukan di sekolah itu tidak akan pernah terungkap. Mereka memuji keberaniannya dan mereka berterima kasih karena ia telah mengembalikan kehormatan dan keadilan di sekolah itu. Kepala Dinas Pendidikan bahkan secara khusus datang ke rumah Pak Giman yang sederhana untuk memberikan penghargaan atas keberaniannya. Ia menyebut Pak Giman sebagai pejuang keadilan pendidikan tahun ini, sebuah penghargaan yang sangat berharga dan tidak bisa dibeli dengan uang. Pak Giman menerima penghargaan itu dengan rendah hati. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah dari Dinas Pendidikan, melainkan dari putrinya Laras, yang kini bisa tersenyum kembali, bebas dari rasa malu dan luka. Di tengah semua euforia itu, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik, bahwa keadilan pada akhirnya akan selalu menang, meskipun ia harus bersembunyi di balik seragam lusuh, bahwa integritas dan kejujuran adalah harta yang jauh lebih berharga daripada jabatan dan kekayaan, dan bahwa satu orang yang berani bisa mengubah nasib banyak orang. Setelah insiden pemecatan Bu Ratmi, hidup Laras berubah total. Luka hati yang ia rasakan perlahan sembuh, digantikan oleh rasa bangga yang luar biasa kepada ayahnya. Ia tidak lagi menjadi siswi yang pendiam. Dengan dukungan ayahnya dan teman-temannya yang kini menghormatinya, Laras menjadi lebih percaya diri dan aktif di sekolah. Ia mulai berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub debat dan olimpiade sains. Kecerdasannya yang cemerlang kini mendapatkan panggung yang layak, dan ia mulai bersinar. Prestasi Laras semakin meningkat. Ia berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya dan ia juga berhasil memenangkan berbagai perlombaan di tingkat kabupaten. Namanya menjadi terkenal di sekolah, bukan karena ayahnya seorang kuli bangunan, melainkan karena prestasinya yang gemilang. Ia membuktikan bahwa bakat dan kerja keras tidak bisa dihancurkan oleh hinaan atau penindasan. Suatu hari, Laras mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepang, sebuah program yang hanya bisa diikuti oleh siswa-siswi terbaik. Ini adalah mimpi yang selama ini ia impikan, dan kini mimpi itu menjadi kenyataan. Ia merasa sangat bahagia, namun juga merasa sedih karena ia harus meninggalkan ayahnya selama beberapa waktu. Sebelum keberangkatannya, Pak Giman memberikan sebuah hadiah spesial kepada Laras. Hadiah itu bukanlah sesuatu yang mahal, melainkan sebuah liontin kecil berbentuk paku bangunan. Liontin itu adalah simbol dari pekerjaan Pak Giman, simbol dari perjuangan, keringat, dan pengorbanan. Pakai ini, nak, kata Pak Giman. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap keringat dan perjuangan, ada mimpi yang layak untuk diperjuangkan. Jangan pernah malu dengan asal-usulmu, dan ingatlah ayah akan selalu bangga padamu. Laras menerima liontin itu dengan air mata haru. Ia memeluk ayahnya dengan erat dan berjanji akan kembali dan membuat ayahnya lebih bangga lagi. Ia berjanji akan belajar dengan tekun di Jepang, dan ia akan kembali dengan membawa ilmu dan pengalaman yang akan berguna bagi banyak orang. Ia tidak akan pernah melupakan pesan ayahnya, dan ia akan selalu membawa liontin paku itu sebagai pengingat akan cinta dan pengorbanan ayahnya. Setelah Laras pergi, Pak Giman kembali menjalani kehidupannya sebagai kuli bangunan. Namun kali ini ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ia tahu bahwa ia telah berhasil mengembalikan kehormatan putrinya, dan ia telah berhasil menempatkan keadilan di tempat yang seharusnya. Ia seringkali duduk di beranda, memandangi foto Laras, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terhingga. Ia tahu putrinya akan menjadi orang yang hebat, dan ia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Beberapa tahun kemudian, Laras kembali dari Jepang. Ia telah tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas, berwawasan luas, dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya membawa ijazah dan sertifikat, ia juga membawa kembali pengalaman berharga dan tekad yang kuat untuk mengubah hidup banyak orang. Ia ingin mengaplikasikan semua ilmu yang ia dapatkan di Jepang untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Namun, kepulangannya diwarnai dengan sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa ayahnya sudah tidak sekuat dulu. Rambut Pak Giman kini dipenuhi uban dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Meskipun demikian, senyumnya tetap hangat dan penuh kasih sayang. Pak Giman sangat bahagia melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, persis seperti yang ia impikan. Suatu sore, saat Laras sedang merapikan kamar ayahnya, ia menemukan ayahnya tertidur pulas di beranda.
Di pangkuannya ada sebuah kotak kayu yang berisi beberapa barang. Laras dengan perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan sebuah surat terakhir dari ayahnya, sebuah buku harian yang berisi cerita tentang perjuangan hidupnya, dan sebuah kunci rumah baru. Pak Giman, dengan sisa-sisa tenaganya, telah berhasil membangun sebuah rumah yang lebih layak, sebuah rumah yang ia dedikasikan untuk putrinya. Malam itu, saat Laras duduk di samping ayahnya yang tertidur, ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia membisikkan kata-kata terima kasih kepada ayahnya, menceritakan semua mimpinya, dan ia berjanji akan melanjutkan semua perjuangan ayahnya. Malam itu adalah malam terakhir Pak Giman. Ia meninggal dengan tenang di samping putrinya, meninggalkan sebuah warisan yang jauh lebih berharga dari emas dan permata. Laras tidak larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Ia menyelesaikan pembangunan rumah yang telah dimulai ayahnya dan ia mengubahnya menjadi sebuah perpustakaan kecil dan pusat belajar gratis untuk anak-anak tidak mampu. Ia menamai tempat itu, Rumah Giman, sebuah nama yang akan selalu mengingatkan semua orang akan sosok pahlawan yang berani. Di Rumah Giman, Laras mengajar anak-anak dengan sabar. Ia menceritakan kisah ayahnya, seorang kuli bangunan yang berani berdiri demi kebenaran. Kisah Pak Giman menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah bukti bahwa kehormatan tidak bisa diukur dari kekayaan melainkan dari keberanian dan integritas. Dan demikianlah, warisan Pak Giman tidak hanya bertahan di dalam hati Laras, melainkan juga di dalam hati setiap anak yang datang ke Rumah Giman, yang belajar tentang arti dari kejujuran, keberanian, dan kasih sayang yang abadi. Dan demikianlah, dari sebuah penghinaan yang menyakitkan, lahirlah sebuah warisan yang jauh lebih berharga dari harta. Cerita ini membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Ketulusan, integritas, dan pengorbanan seorang ayah telah menginspirasi banyak orang, membuktikan bahwa bahkan dari latar belakang yang paling sederhana, keadilan akan selalu menemukan jalannya.